Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuning Hairani dalam Suara Perempuan Muslimah. Kali ini tamu kita adalah seorang pengusaha online yang masih muda, cukup punya banyak kesibukan sebagai ibu rumah tangga beranak satu. Langsung saja kita temui bintang tamu kita yang cantik, Mbak Dibia Aretaweku ya. Assalamualaikum Mbak Dey panggilannya ya. Panggilannya Dey. Aku panggil Dey aja ya. Oke Mbak Dey, ini seorang masih muda ya saya lihat ya. Kemudian saya tadi sempat kita ngobrol sebelumnya, punya usahanya banyak banget nih. Boleh sedikit diceritain latar belakang Mbak Dey ini apa? Aku dancer dulunya. Dancer. Sekarang masih sering koordinator dancer juga. Untuk instansi yang membutuhkan, ngajar senam juga untuk ngajar senam juga. Iya betul. Sehat banget berarti badan. Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Ini anaknya udah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ini seperti masih ini loh, masih single. Karena setiap harinya warna ini kesana kesini nggak bisa diem. Memang aku tipikal orang yang kalau teman-teman bilang bola bekel Mbak. Jadi loncat terus betul, gitu ya. Kalau di diem sehari 2 hari di rumah malah bingung gitu. Malah sakit kali badannya. Jadi harus ada kesibukan terus. Oke, jadi sebelumnya dancer. Terus katanya pernah kerja juga di kantor. Kerja dulu pernah di perusahaan Madana trading company cuma 2 tahun. Aku di sana 2 tahun kerja ya. Itu sebelum menikah? Sebelum ya. Karena 2 tahun suasana kantor hanya itu saja. Akhirnya bosen di belakang meja, duduk depan laptop, di belakang meja. Akhirnya aku memutuskan resign, beralih ke baju dulu waktu itu. Ke baju tuh jualan online langsung atau masih nawar-nawarin teman dulu? Awal aku tawarin dulu teman-teman dekat. Ikut grup yuk. Akhirnya satu aku grup BBM gitu ya. Grup BB. Akhirnya dari satu sekarang alhamdulillah udah ada 120-an customer. Alhamdulillah. Itu dari tahun 2000? Aku awal 2010. 2010 mulai bisnis online. Oke. Jadi sebelumnya dancers. Aku coba kulik dulu soal dancersnya. Katanya udah melanglang buana. Alhamdulillah sudah pernah ke Irak, Alger, Brunei, Singapura, negara tetangga juga Malaysia udah. Itu biasanya acara apa Mbak? Acara pemerintah gitu. Betul, dipanggil dari KBRI-nya sana. Ya, kita membawakan tarian di sana, modern dance sama tradisional dance juga digabung. Oh, gimana Mbak pengalaman selama nari di luar negeri? Seru, apalagi terakhir itu yang tahun kemarin ke Irak. Itu padahal lagi itu kok berani? Ya nggak apa-apa sih, aku orangnya berpikirannya positif. Kita kalau mau, kan banyak yang teman-teman pas tahu aku mau berangkat itu banyak yang nakut-nakutin. Lu nggak takut apa di sana lagi perang atau apa gitu kan? Tapi aku sih selalu berpikir namanya rezeki, jodoh, maut itu udah ada yang Terus jadi di sana tuh rame-rame gitu ya sama teman-teman. Betul, aman. Karena KBRI sananya sendiri kebetulan si Bapak menjamin bahwa tidak ada apa-apa di sana. Pengalaman paling menarik selama jadi dancer apa Mbak? Yaitu pergi melanglang buana ke luar, melihat negara luar gitu. Jadi tidak apa ya, ibaratnya tidak monoton. Betul. Iya. Yang aku bilang tadi diceritakan di awal, kalau aku duduk di kantor diam depan laptop, depan meja, pegel kayaknya badan. Oke, jadi dancer sering keluar negeri gitu ya. Terus sampai sekarang masih lanjut dancernya? Masih. Kemudian beralih jadi pengusaha online betul gitu. Baju. Karena apa awalnya karena tadi bosan kerja kantor, atau maksudnya kenapa ngelirik baju? Oke, aku cerita sedikit. Jadi awalnya itu aku dulu sering diajak teman untuk join grup mereka, grup baju ya, online. Aku ikut, aku order 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali aku order. Bajunya sering datangnya mengecewakan. Dari bahan, kualitas juga tidak sesuai dengan harga yang dengan fotonya juga ya. Kualitas bahan sama di foto, di pic itu jauh berbeda. Dari situ akhirnya aku dikasih tahu temen, ada di blok A lantai 6 Tanah Abang itu pusat butik. Nah awal iseng-iseng aku ke sana Mbak. Aku iseng jalan-jalan, aku ke sana, terus akhirnya aku dapat kenalan beberapa orang toko, aku join grup mereka. Nah, dari situ aku mulai jadi langganan. Betul. Baju perempuan ya? Betul, gamis, atasan gitu. So far gimana ininya? Respon dari teman-teman dari pasar? Alhamdulillah sampai saat hari ini, satu hari aku masih bisa jual 30 piece sampai 40 piece baju. 30 sampai 40 piece satu hari? Itu range harganya berapa tuh Mbak?
Dari 50.000 sampai 150 ada. Biasanya dari paling banyak pembeli dari mana? Luar kota justru. Dari luar kota. Oh, karena di sana nggak ada Tanah Abang. Nggak ada Tanah Abang, nggak ada Tamcit. Aku juga tidak menaikkan harga terlalu banyak karena memang semua customer aku itu reseller, Mbak. Jadi mereka memang untuk jual lagi ataupun mereka punya toko di luar kota. Enak. Kalau Mbak De ini promosinya lewat mana? Kan online. Online itu di mana? Di Facebook? Hanya di BBM saja. Oh, online itu lewat grup BB. Oh, oke. Nggak berencana buat blog atau apa jualan di Facebook kan sekarang banyak. Karena lewat BB aja aku sudah punya 4 grup. Aku cukup kerepotan setiap harinya menjawab pertanyaan mereka, barang, stok ini gitu. Itu biasanya gimana sih Mbak kalau jualan lewat BBG gitu? Maksudnya upload foto setiap kalau ada barang baru gitu ya? Pasti aku ada upload foto. Nah, punya pengalaman buruk dengan customer, dengan pembeli. Tadi Mbak Dia sempat cerita pernah tinggal dibalikin gitu ya? Betul, tinggal diretur aja. Betul. Suka ada yang marah nggak sih? Betul. Sebenarnya kalau yang diretur itu karena kan dulu pernah punya pengalaman buruk juga ya. Betul, pastinya itu aku menjaga banget untuk customer aku karena aku pernah mengalami hal yang buruk itu aku tidak mau customer aku kecewa. Jadi kalau memang aku kirim barang ada cacat atau noda atau apa, itu aku jamin 100% bisa retur barang, bisa aku ganti dengan barang yang sama. Tapi biasanya ya Mbak, sebelum aku kirim, asisten aku itu ada ambil barang dan dia aku suruh cek benar-benar. Misalkan barangnya bahannya tipis atau tidak sesuai dengan peak, aku tidak akan mau ambil barang itu. Jadi Mbak Dey sama pihak supplier begitu, betul. Udah harus deket ya, maksudnya supaya saling percaya gitu ya. Rata-rata aku udah langganan. Pernah ada yang marah nggak? Customer ya misalnya tetap nggak terima gitu, barangnya rusak atau apa, pernah gitu nggak dapat? Banyak pernah, tapi sih gimana cara ngatasinnya? Meminimalisnya ya gitu, ya udah tinggal aku, ya udah mereka tinggal kirim balik aja barang retur ke aku ganti dengan barang yang baru. Biasanya oke aja tuh. Langganan semua? Langganan, alhamdulillah. Dari awal aku buka online shop sampai sekarang ini, sampai detik ini, itu memang langganan lama semua. Langganan lama semua, artinya mereka cukup puas ya? Betul, alhamdulillah. Biasanya umurnya berapa sih yang jadi pelanggan itu? Perempuan pastinya ya? Ibu rumah tangga. Memang dari awal aku buka usaha ini, konsep ini aku untuk membantu ibu-ibu rumah tangga mendapatkan ekstra tambahan penghasilan sebagai reseller. Betul. Oke. Jadi memang konsep awalnya aku bekerja online ini memang untuk membantu mereka sebenarnya, dan alhamdulillah sih terjadi gitu ya. Oke, nanti di segmen kedua saya mau tanya soal toko online, dan katanya sempat buka toko di Tanah Abang ya. Nanti di segmen 2 ya Mbak Dey. Suara Perempuan Muslimah akan segera kembali setelah tayangan berikut. Kita lanjutkan bersama Mbak Dey. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kembali lagi bersama saya Nuding Hairani, kali ini bersama Mbak Dey, seorang pengusaha online baju wanita bisa dikatakan begitu. Kita lanjutkan perbincangan di segmen 1 tadi ya. Oke Mbak, punya usahanya online begitu ya, online-nya di BB Group ya, BB Group. Ada rencana mau buka ya seperti saya bilang tadi, mungkin jualan di Facebook atau di blog, kan lebih bisa ini ya, lebih bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu. Ada rencana gitu nggak? Pernah juga coba di Facebook, aku upload, tapi justru jarang ada yang lirik ya Mbak. Oh gitu. Tapi dengan customer aku ini 4 grup aja ini udah bikin aku cukup sibuk setiap hari. Jadi memang aku tidak ada rencana buka blog atau apa, karena aku untuk menangani customer yang sekarang ini aku cukup menyita waktu gitu. Terus katanya pernah buka toko fisik gitu juga ya, toko offline juga. Itu gimana sih? Nah, karena jadi dalam setahun awal, alhamdulillah perkembangan online-nya bagus. Akhirnya aku sewa
toko di Blok B Tanah Abang. Aku sewa, aku buka di sana dan ya lumayan lah nambah ya? customer juga. Terus kenapa sekarang ditutup? Nah itu ceritanya lucu. Kenapa? Jadi memang ke sana aku kan tidak setiap hari buka tokonya. Jadi Mbak De nggak nungguin di sana, nggak ada karyawan juga? Enggak. Jadi seminggu itu hanya 3 kali aku buka tokonya untuk pas pada saat aku belanja, aku ambil barang taruh ke di situ. toko, taruh, aku bongkar, aku kirim gitu kan. Nah pada saat satu tahun lebih yang lalu aku join ada di satu produk parfum, lumayan menyita kesibukan, akhirnya toko Tanah Abangnya aku tutup. Gusur. Padahal bisnis sebelah ini yang parfum lumayan juga lebih menggoda. Betul, Mbak. Nanti kita bahas soal bisnis yang lainnya ya. Jadi toko online sudah ada gitu ya, toko offline juga udah pernah. Ngelihat apa perbedaan dari kedua macam toko ini? Mana yang paling kelihatannya lebih apa ya, lebih mudah dikerjakan, lebih menjanjikan begitu secara penghasilan? Sebenarnya dua-duanya sama-sama, omset juga sama. Cuma mungkin waktunya kalau aku buka toko di Tanah Abang itu akunya harus datang ke sana. Dengan toko yang online itu kan aku tidak harus ke sana, tinggal jawabin aja gitu ya. Nanti barang ada aku punya asisten, tugasnya memang ngambil barang, tinggal nanti barang dibawa ke rumah, aku kumpulin, tinggal di rumah aku bongkar, aku packing, aku kirim JNE. Simpel kan, Mbak? Nggak perlu ketemu. Betul, sama nggak perlu macet-macetan, nggak perlu apalagi Tanah Abang, rumah jauh lagi ya. Betul, Tangerang. lumayan. Terus akhirnya ditutup lah itu si toko fisiknya itu ya di Tanah Abang. Terus kemudian tadi beralih kemana? Ada bisnis yang lebih menggoda, lebih wangi. Oke, coba tolong ceritain sedikit tentang bisnisnya itu. Jadi, apa? Sebenarnya aku awal diajakin bisnis parfum sama salah satu saudaraku, karena dia melihat aku punya online shop, jadi mungkin dia pikir aku lebih mudah. Betul. Tapi aku orangnya gini, Mbak, aku diajak bisnis sama orang ataupun sama siapa, aku tidak langsung oke, aku mau ikut gitu. Jadi aku harus lihat dulu barangnya, apakah memang bagus barangnya, apakah memang layak dijual gitu kan. Akhirnya aku janjian ketemu sama saudaraku itu yang udah berapa lama sih dia ngajakin, cuma akunya masih tarsok gitu kan, belum terlalu yakin gitu ya. Akhirnya aku bilang oke, kita ketemuan, lu bawa produknya, aku mau coba. Begitu ketemu, aku semprot, oh iya wangi ya, enak ya gitu. Terus kemudian toko online-nya tetap jalan atau masih, sambil sampai sekarang masih, alhamdulillah. Online-nya, bajunya masih, parfumnya masih. Ini juga dijual online ini ya, parfumnya ya? Betul, online juga. Ini untuk laki-laki perempuan ya? Ada, ini yang untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan. Mbak lihat sendiri botolnya kan menggoda ya. Perempuan kan biasanya untuk beli parfum itu mereka melihat ke tampilan. Botol, betul. Baru aromanya, baru ketahanannya. Ini dijualnya berbarengan juga dengan bisnis bajunya? Betul, berbarengan sih. Satu grup atau beda grup? Beda. Kalau yang ini dari perusahaan sebelah, kalau yang baju kan memang aku ambil pribadi. Sendiri. Betul. Yang mana yang kelihatannya lebih cepat mendatangkan hasil? Sebenarnya kalau yang parfum juga cepat sih, Mbak. Jadi memang harganya itu murah banget. Murah untuk ukuran parfum luar negeri gitu ya. Yang import dari import dari luar ya. Kalau dibandingkan dengan harga-harga yang di mall itu kan sudah satu botol aja udah 250-300 ribu ke atas ya. Apalagi yang parfum-parfum branded itu udah. Oh ini di bawah itu harganya? Betul, ini jauh di bawah dengan kualitas yang bagus. Dan kita ini satu uniknya ya, Mbak ya, parfum kita mengandung alkohol pure organik. Alkohol pure organik itu jadi Mbak pakai parfum, setelah itu Mbak mau sholat itu bisa halal. Betul, halal, alhamdulillah. Ada BPOM-nya juga. Jadi memang terus aman untuk kulit sensitif. Jadi kalau Mbak misalkan aku tawarin, Mbak ini mau parfum, aku nggak bisa pakai parfum, kulitku sensitif gitu. Itu kan hanya alasan beberapa orang. Ini dijamin aman dan pure organik, tidak bikin iritasi gitu ya. Oke, kemudian bisnis baju, bisnis parfum, dua hal yang, dua produk yang berbeda gitu ya, tapi sama-sama cewek gitu, perempuan. Jadi dari customer yang baju, terus tergoda juga untuk jadi customer parfum, ditawarin juga sama Mbak De? Rata-rata. Biasanya misalnya parfum yang customer online baju kan biasanya ibu rumah tangga. Begitu tahu aku ada bisnis parfum,
mereka langsung cari. Aku mau cari dong untuk suamiku yang mana ya yang enak gitu. Biasanya mereka kalau yang di luar kota kebetulan kan tidak bisa cium tester. Iya, itu gimana? Jadi aku selalu aku rekomendasikan ke mereka wangi-wangiannya yang maunya butuh apa, butuh apa mereka gitu sukanya ya. citrus atau wood atau apa atau aroma jeruk, apel gitu. Nanti Kalau ngirim parfum keluar itu bukannya ada apa ya, usaha ya, maksudnya agak susah ya kalau untuk kayak betul, pakai memang logistik. ada paketnya, tapi ada beberapa yang misalnya aku bisa kirim langsung dari kantor parfumnya atau dari via ekspedisi yang lain. Harus di packingnya harus lebih Betul, rapi harus rapi, gitu kan. karena kan cairan botol Betul. Jadi sekarang ada 2 bisnis nih yang dipegang sama Mbak Ade. Harapan kedepannya mau bisnis apa lagi nih ceritanya? Makanya mungkin Mbak ada tawaran bisnis lain? lain yang lebih menguntungkan. Aku pengen tanya cara bagi waktu ya, tapi mungkin nanti di segmen 3 aku mau nanya juga soal keluarga gitu ya. Sekarang kita fokus di bisnisnya dulu. Aku agak apa namanya, perempuan gitu kan, memang senengnya gitu kalau bisa usaha dari rumah sambil ngurus anak gitu ya. Jadi apa yang Mbak Dey dapatkan manfaat dari bisnis yang sekarang Mbak Dey kerjain ini? Nah itu dia, waktuku juga nggak terlalu terbuang banyak di luar kan, karena aku bisa online, aku di rumah bisa sambil nemenin anak sambil bisa kerja juga, nggak yang aku harus pergi kantor setiap hari. Nah enaknya gitu ya. Tantangannya apa Mbak kerja dari rumah? Tantangannya ada tantangannya nggak? Atau fun-fun aja? Fun-fun aja sih. Nggak ada masalah berarti gitu ya. Mungkin kan jawabin itu apa BBM itu kan mungkin agak ini, lama-lama aduh tangtung terus gitu nggak sih? Enggak juga sih, aku tipikal orang justru dulu aku punya pengalaman gini loh Mbak. Waktu aku awal itu aku order baju ke orang dan mereka itu jawabnya suka lama. Kadang jadi satu harian, betul. Kadang besoknya baru dia. Nah, buat aku itu pengalaman yang tidak mengenakan. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin untuk membalas BBM para customer ataupun member parfum aku. Betul. Kalaupun aku lagi ada kegiatan lain, setelah selesai aku utamain langsung bales. Iya, fast response gitu ya. Oke, kita hold dulu perbincangannya, nanti segmen 3 saya mau nanya soal keluarga. Oke, Mbak. Suara Perempuan Muslimah akan segera kembali bersama saya Nuning dan Mbak Dey. Jangan kemana-mana ya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Halo, kembali lagi bersama saya Nuning di Suara Perempuan Muslimah. Di segmen 3 kali ini saya mau tanya Mbak Dey soal keluarga. Tadi di awal segmen saya sempat cerita bahwa Mbak Dey ini adalah ibu dari seorang anak. Gimana cara dia bagi waktu ya? Oke, Mbak, sebelum ke keluarga. Bisnis online kan sekarang banyak saingan ya. Betul, pasti. Banyak banget gitu. Di Facebook, di blog gitu ya, di pokoknya di mana aja gitu ada. Apalagi kan sekarang Mbak Dey cuma di BBM aja gitu. Cara menyikapi persaingan itu gimana Mbak? Sebenarnya sih caranya gampang aja sih Mbak. Kita jual aja barang yang berkualitas sesuai harganya. Yang aku bilang kualitas sesuai harga ya. Kalau memang harganya 60.000 ya kita jual kualitasnya seperti itu. Jangan kita jual barang 100.000 misalkan di grup, tapi itu kualitas yang hanya 50.000 gitu. Membohongi. Betul, itu udah pasti akan mengecewakan customer. Makanya aku bilang tadi, alhamdulillah customer aku bertahan sudah hampir 5 tahun mereka. Ya karena itu, kalau memang ada barang yang aku kurang bagus, aku pasti bilang ke mereka. Ini ada cacatnya gitu ya, jujur ya, gitu betul. ya. Jadi ini barang kurang bagus loh, nggak usah ya, aku bilang. Jadi lebih baik mereka order barang yang lain. Jadi orang lebih percaya kalau seperti itu ya, karena kita mengakui ada punya kita yang jelek. Jangan gitu ya. Oke, boleh tahu nggak sih range harga yang dijual ini berapa sih?
Kalau untuk baju itu hanya aku start dari atasan-atasan itu 50 ribuan. Nah, kalau yang untuk kayak Mbak pakai itu gamis-gamis itu 100.000 sampai 200 ada. Cukup murah ya, cukup terjangkau. Terjangkau. Apa namanya, pembayarannya biasanya gimana sih? Transfer pas barang. Oh, nah tapi karena menghindari penipuan ya. Karena udah customer lama, aku juga biasanya kirim barang, baru nanti aku total, baru mereka transfer. Oh, karena sudah kenal. Betul. Padahal kita belum pernah ketemu muka, hanya via BB, apalagi customer aku kebanyakan luar kota. Pernah ditipu nggak, Mbak? Alhamdulillah nggak. Kan kayak misalnya kayak gitu ya, kita udah packing kirim duluan, terus ternyata dia nggak bayar, itu kan mungkin ya, banget mungkin ya. Banget, banyak terjadi di online shop, banyak kasus. Aku juga sering dengar teman-temanku yang ditipu 500.000, 1 juta, 1.500.000. Nah, alhamdulillah aku customer semua baik-baik, semua disiplin. Milih nggak Mbak De? Oh enggak dong. Milih customer nggak? Maksudnya ngelihat dulu ini siapa orangnya. Pokoknya, gitu enggak, semua sesuai dengan, misalnya aku habis share pic, siapapun orang yang pertama yang komen, aku kasih barang. Jadi tidak first come, first serve gitu ya. Yang lucunya, tapi aku punya cerita lucu ya Mbak ya, dari aku punya online ini. Jadi kan customer aku ada beberapa di wilayah Bandung, Medan, Samarinda, Makassar atau mana gitu ya, kan keliling Indonesia. Jadi setiap aku pergi kemana gitu, ada acara apa, aku pasang status di BB, misalkan aku add Makassar. Nah udah nanti dari situ ada BBM customer yang ini, ketemuannya gitu. Jadi nambah teman ya? Betul. Waktu itu malah di Bandung, aku acara di Bandung, customer aku di Bandung mau ketemu. Akhirnya kita ketemu, kita pergi makan, dia bawain aku oleh-oleh, kue gitu. Jadi selain mendapat penghasilan, begitu nambah pertemanan. Pertemanan, iya. Jadi apa ya? Manfaatnya double gitu ya Mbak? Iya. Jadi makin betah kayak gini. Usaha kayak gini ya. Ke anak gimana? Suami gimana? Ya, suami alhamdulillah mendukung 100%. Karena bentuk dukungannya apa Mbak? Bentuk dukungannya dia ya itu, apapun yang aku kerjakan asal positif, dia tidak pernah komplain. Toh yang penting aku ada waktu juga di rumah, aku tidak yang selalu keluar dari pagi sampai pulang malam kan. Kebanyakan orang kantor kan gitu ya Mbak, aku lihat pergi jam 7 pagi, jam 6 itu baru sampai rumah kan biasanya jam 8 malam atau jam 9 ya. Sedangkan kalau aku misalnya pergi keluar pun, aku biasanya jam 8 pergi, itu jam 3 aku udah di rumah. Jadi sore aku udah bisa main sama si kecil, udah bisa ajak dia jalan-jalan juga. Bagi waktunya gimana Mbak? Udah sekolah? Udah PAUD. Pagi kan pagi sekolah dia, nah siangnya nanti aku yang temenin atau sore. Suka protes nggak? Ini mamaku BBM-an mulu gitu nggak? Oh enggak, kadang malah si kecil aku bawa belanja. Aku bawa belanja, aku bawa ke kantor parfum, aku bawa kemana aja dia. Jadi supaya dia ini ngerti dunia mamanya nyari uang kayak gini gitu ya, jadi paham. Apa rencana kedepannya nanti anaknya juga mau dibawa ikut? Cowok sih? Cowok. Oh cowok, oke. Justru dia dari kecil kayaknya udah mulai bisa jualan kayaknya. Diajarin? Ya, tapi karena dia sering melihat aku juga prospek sama teman atau apa, kan sering aku bawa juga. Di luar jam sekolah suka aku bawa. Suka bawa keluar kota juga? Kalau luar kota, kalau aku ada kerjaan sih jarang ya, karena memang kalau tugas luar kota kan beda. Tapi kalau yang untuk Jakarta gitu aku bawa sih pasti. Dan dia nggak rewel gitu ya, menikmati? Malah dia senang. Karena ketemu orang baru juga gitu ya. Betul, Mbak. Rencana kedepannya apa Mbak? Rencana ke depan sih aku pengennya sih ya memperlebar ya. Memperluas bisnis, memperlebar member parfum. Caranya gimana? Caranya banyak-banyak ini. Aku banyak-banyak broadcast, banyak-banyak aku BBM teman-teman yang belum pernah kenal sama produk-produk. Itu nyarinya di mana Mbak? Kan teman-temannya kan di BB misalnya udah habis gitu ya, semuanya udah jadi member, terus nyari new member lagi itu gimana? Biasanya sih aku ada pertemuan, misalkan aku bikin pertemuan di mall, aku ajak sama beberapa member aku. Sudah bawa teman? Enggak, ya bisa bawa teman, tapi dari pertemuan kita duduk, kita bawa produk, nanti dari situ ada aja orang yang tanya,
Apa sih itu? Karena mereka pasti penasaran. Kayak bikin stand gitu maksudnya? Enggak Atau sih, kita cuma duduk-duduk aja sambil makan duduk leha-leha santai sambil makan. Sambil bawa produk gitu. Terus nanti ada yang lewat gitu maksudnya. Oh gitu. Karena saya coba semprot, mereka juga masih, oh iya wangi ya, wangi. Terus langsung mau jadi ikutan gitu. Biasanya gimana? Ada juga yang beli produk aja, ada juga yang mau join member. Selama ini cara paling efektif untuk menarik member baru untuk parfum ini gimana, Mbak? Sebenarnya cara paling efektif ya aku temuin orangnya. Jadi kalau kita lewat BB atau lewat hanya lewat gadget untuk parfum itu agak susah. Kecuali baju gampang, simple. Kita cuma kirim pic, mereka tanya size, bahan, harga, oke, udah deal, tinggal aku kirim. Nah kalau untuk parfum aku cara yang paling efektif ya itu, aku temuin langsung orangnya. Biasanya aku samperin mereka. Langsung jelasin gitu ya. Terus abis gitu ditawarin juga online yang bajunya kan? Sekali merangkul dayung, Mbak. 2-3 pulau. Dari dua bisnis ini yang mana yang Mbak Dey mau paling fokusin? Karena biasanya kan kita kalau punya banyak bisnis kan pikiran jadi cabang-cabang gitu ya. Kira-kira ada yang paling mau difokusin nggak? Yang ngelihat ke depannya nih kayaknya yang paling oke nih si parfum atau si baju? Sebenarnya sih kalau dua-duanya oke menurut aku. Yang aku jalanin sekarang di masa sekarang ini dua-duanya menguntungkan. Tapi memang yang untuk ke depannya yang untuk aku lebih fokus memang untuk si parfum ini. Karena banyak benefit yang aku dapat dari si parfum. Dan ada kantornya ya. Betul, lebih profesional begitu ya. Semoga usaha parfumnya lancar, usaha bajunya lancar, dan si kecil juga bisa lebih mengerti lebih bahagia ya ngeliat mamanya di rumah terus gitu kan. Iya, Mbak. Makasih banyak Mbak Dey udah datang ke SPM ya. Oke, kita tutup dulu ya. Mbak. Demikian perbincangan saya dan Mbak Dey mengenai bisnis online-nya sambil yang dikerjakan dari rumah sambil mengurus anak, juga bisnis parfumnya. Demikian banyak sebenarnya pemirsa apa yang ibu-ibu rumah tangga atau perempuan-perempuan muda bisa kerjakan dari rumah. Begitu banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menghasilkan penghasilan, untuk mendapatkan penghasilan dari rumah sambil mungkin mengurus anak. Salah satu contohnya seperti yang dilakukan Mbak Dey. Semoga pemirsa Suara Perempuan Muslimah mendapatkan manfaat dari perbincangan kita kali ini. Saya Nunung Hairani pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.